Ibtu Rudiana diduga akan segera muncul di hadapan publik. Hal itu setelah muncul desakan dari sejumlah pihak agar Ibtu Rudiana mengungkap cerita sebenarnya yang terjadi di tahun 2016 silam. Sebab, sosok Ibtu Rudiana disebut-sebut sebagai kunci dari kasus pembunuhan Vina dan putranya Eki pada 8 tahun silam. Publik berharap, Ibtu Rudiana mau bercerita kejadian yang sebenarnya agar kasus Vina Cirebon ini terang benderang. Kasus Vina Cirebon hingga kini masih menjadi kontroversi. Bahkan, Liga Akbar salah satu saksi kunci kasus Vina telah mencabut kesaksian berita acara pemeriksaan, BAP. Kuasa hukum Liga Akbar, Bana mengungkapkan, kliennya telah mencabut beberapa poin dalam BAP yang dilakukan 2016 silam. Ada beberapa poin yang oleh Liga dicabut. Memang akan dilakukan lagi pendalaman oleh teman-teman kepolisian, ujarnya kepada awak media. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Roni Sapulete menanggapi soal rencana kemunculan kliennya di hadapan publik. Menurutnya, Ibtu Rudiana akan muncul jika mendapat persetujuan pimpinan Polri. Sebab, sambung dia, Ibtu Rudiana masih aktif sebagai Kapolsek Kapetakan, Cirebon. Roni tak menepis kabar tersebut dan menilai Rudiana perlu memberikan keterangan. Namun, ia kembali menegaskan jika kliennya harus berdasarkan izin pimpinan kepolisian. Kita tunggu nanti, kalau beliau benar diberikan izin untuk itu. Beliau harus bicara, harus mendapat izin dari pimpinan, kata Roni Sapulete dalam sesi dialog spesial Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024. Menurutnya, Ibtu Rudiana pasti ingin memberikan keterangan atau klarifikasi atas tuduhan yang dilontarkan kepadanya sejak kasus Vina Cirebon kembali mencuat. Kendati demikian, sebagai seorang polisi aktif Ibtu Rudiana tidak bisa memberikan pernyataan karena standar operasional prosedur, SOP, kepolisian. Sebenarnya begini, hati kecil beliau pasti sebagai manusia, pasti. Karena begitu serangan yang luar biasa ya terhadap keluarganya, terhadap pribadinya. Tapi ini kembali lagi karena masih sebagai polisi aktif, paparnya. Sebagai anggota Polri, sambung dia, Ibtu Rudiana harus mengikuti SOP yang berlaku di instansinya. Ibtu Rudiana ini kan beliau masih sebagai polisi aktif. Beliau pasti terikat dengan yang namanya SOP. Ketika beliau menyampaikan sesuatu masalah itu pasti harus ada izin dari pimpinannya. Untuk apa beliau katakan apalagi beliau sudah memberikan kuasa kepada kami, katanya. AF yang mengaku melihat pelaku pembunuhan Vina dan Eki dari jarak 100 meter hilang misterius. Ayahanda AF mengungkap anaknya sempat sedikit berbincang padanya sebelum menghilang di tengah merebaknya kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Dilansir dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024, ayah AF mengaku tidak mengetahui keberadaan putranya. Ayah AF hanya mengetahui bahwa putranya ada di Bandung, berurusan dengan Polda Jabar. Di Bandung, di Polda, dirinya terkadang di Cikarang 1 atau 2 hari. Lalu ke Polda, kata ayah AF di kediamannya di Pleret, Purwakarta. Jadi dia diam di kosan, tidak tahu, yang membiayai kosan, jelasnya. Ayahanda AF mengaku, anaknya itu tidak pernah terbuka mengenai kasus yang tengah menyeretnya tersebut. Enggak pernah, bercerita, istilahnya berbicara seperti ini enggak pernah, ucap ayah AF. Cerita panjang lebar tidak pernah, paling, pusing, begitu. Mungkin karena menjalani proses kasusnya, sambung ayah AF. Ayah AF mengatakan, dirinya khawatir melihat sang putra yang menghadapi kasus besar tersebut. Hati saya was-was, namanya juga anak. Jangankan manusia, binatang saja kalau ke anak, khawatir, bebernya. AF salah satu saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon nampaknya semakin terpojok setelah tak dibela Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Hal ini merupakan buntut dari pengakuan Dede teman AF yang mengaku memberikan kesaksian palsu di tahun 2016 lalu saat Vina dan Eki tewas. Bahkan, Dede mengaku saat itu ia diperintahkan oleh AF dan Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu di kepolisian. Kini Dede pun disomasi oleh Ibtu Rudiana lewat kuasa hukumnya setelah membuat pernyataan di akun YouTube Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya Dede, Ibtu Rudiana juga melayangkan somasi kepada Deddy Mulyadi dan Liga Akbar. Salah satu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni menjelaskan, pihaknya melayangkan somasi terbuka kepada Deddy Mulyadi dan Liga Akbar.
Pitra Romadoni menyebut, jika kliennya telah difitnah dituduh telah merekaya kasus Vina yang kini menjadi sorotan publik. Menurutnya, pertemuan Ibtu Rudiana dengan Aep dan Dede baru terjadi pada tanggal 31 Agustus 2016. Sebab, saat itu kliennya ingin mencari kebenaran kematian anaknya dan Vina karena laporan awal kecelakaan lalu lintas. Di sanalah Ibtu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede. Ibtu Rudiana pun bertanya ke Aep dan Dede apakah pernah melihat ada peristiwa pada tanggal 27 Agustus laka lantas di sini. Kemudian Dede menyampaikan kepada Ibtu Rudiana, dia melihat adanya aksi kejar-kejaran antara para terpidana ini dengan korban. Aep pun nampaknya semakin terpojok lantaran tak dibela oleh Ibtu Rudiana. Sebab, Pitra menyampaikan jika Ibtu Rudiana menerima informasi tersebut dari Aep dan Dede. Dede Riswanto akan membalas dendam terhadap Aep dan Ibtu Rudiana setelah dijebak memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto akan menjadi lawan bagi Aep dan Rudiana karena telah menjebak hingga memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto mengakui bahwa ia telah memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Dede bersaksi telah melihat terpidana melempar, mengejar hingga mepet motor Eki dan Vina di Jalan Perjuangan Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Kini Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya tersebut adalah bohong. Dede mengatakan kesaksian itu diarahkan Aep dan Ibtu Rudiana. Akibat kesaksian palsu Dede kini Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto juga Saka Tatal harus menerima vonis atas kasus Vina Cirebon. Sekarang Dede Riswanto mengaku siap menerima segala resiko akibat kesaksian palsunya. Dia merasa bersalah karena telah mengakibatkan 7 terpidana divonis hukuman penjara seumur hidup. Meski begitu Oto Hasibuan mengatakan akan membela Dede Riswanto dalam kasus Vina Cirebon. Walaupun kondisi ini menjadi dilematis bagi tim pengacara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya hakim dan polisi akan memiliki pertimbangan dalam menghukum tindakan Dede memberi kesaksian palsu. Mulai dari dimaafkan hingga keringanan hukuman dengan menjadi justice collaborator. Pasalnya kata Oto, Dede Riswanto memiliki sebab sampai nekat memberi kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Tekanan dan pengaruh yang dimaksud adalah posisi Dede yang saat itu berada di kantor polisi bersama Ibtu Rudiana. Secara mental, Dede akan merasa tertekan ketika melihat Ibtu Rudiana mengenakan seragam. Terlebih saat itu Dede juga bertemu Rudiana di kantor polisi. Namun sebelum polisi memproses kesaksian Dede, Oto Hasibuan menegaskan bahwa Rudiana dan Aep yang harus lebih dulu diproses hukum. Nantinya Dede Riswanto akan menjadi lawan Rudiana dan Aep dalam sidang peninjauan kembali, PK, 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Oto Hasibuan meminta Dede untuk menjadi saksi dalam sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya masih menyimpan dendam yang belum terbalaskan. Saka Tatal yang sudah bebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon lalu itu mengaku masih ada yang mengganjal di hatinya. Menurutnya, dendamnya itu bukan kepada korban Vina dan Eki. Namun pada sosok orang yang telah menyeretnya hingga terjerumus dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina Gang terjadi pada tahun 2016 lalu menjerat 8 orang yang kini menjalani masa hukuman. Dari 7 terpidana, hanya Saka Tatal yang sudah bebas sejak tahun 2020 lalu karena saat kejadian dirinya masih di bawah umur. Saka Tatal mengklaim, ia bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki namun dijadikan sebagai terpidana hingga divonis bersalah. Tak hanya itu, kata dia, selain dipaksa mengaku ia juga mendapat penyiksaan. Ia pun kini berusaha menghilangkan dendam di dalam hatinya dan tak mau mengingat lagi kasus tersebut. Meski coba melupakan, Saka Tatal nampaknya bakalan sulit melupakan kejadian yang pernah menimpanya tersebut. Sebab, saat ini ia telah mengajukan peninjauan kembali, PK, atas kasus yang dialaminya 8 tahun silam. Saka Tatal kini kembali ke ruangan sidang untuk mengikuti sidang PK yang diajukannya.
Pitra Romadhoni Nasution, pengacara Ibtu Rudiana kembali menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Pitra Romadhoni Nasution teguh dengan pendiriannya untuk membela Ibtu Rudiana. Dengan nada menggebu-gebu, Pitra Romadhoni Nasution mempertanyakan keinginan masyarakat dan dikaitkan dengan film Vina, sebelum 7 hari. Kata Pitra Romadhoni Nasution, saat itu reaksi masyarakat cukup keras yang menekan kepolisian agar menangkap pelaku utama. Namun, kata Pitra Romadhoni Nasution, setelah Polda Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan justru ramai-ramai masyarakat berbalik arah meminta tersangka dibebaskan bahkan merundung keluarga korban. Pada bulan Mei 2024 lalu kita semua masyarakat Indonesia menonton Vina. Sebelum 7 hari, semua setuju bilang tangkap itu pelakunya, tapi setelah ditangkap Polda Jawa Barat semua berbalik bela terpidana, bebaskan terpidana. Keluarganya sedih setiap hari dengan perundungan dan pembulian netizen, ucap Pitra. Meski mendapatkan banyak perundungan kata Pitra Romadhoni Nasution, Ibtu Rudiana tetap diam. Padahal dia adalah ayah korban yang kehilangan anaknya dalam insiden 27 Agustus 2016.